Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Apa kabar saudara? Pasti keadaan kita baik ya. Kita satu dulu sebelum beraktivitas, doa sama-sama dulu yuk. Tuhan terima kasih, Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik. Keadaan kami dahsyat hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mau duduk sebagai seorang murid. Mari Roh Kudus, ambil alih rumah kami. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Biar ada damai sejahtera Tuhan turun memenuhi setiap kami. Kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan mengajar apa buat kami. Sepanjang hari ini tuntunan kami hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Tema kita satu dua hari ini adalah masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Nah, masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Besarnya tekanan kehidupan yang kita alami hari-hari ini terkadang membuat kita susah untuk mempercayai Tuhan. Alasan-alasan kita susah mempercayai Tuhan itu diantaranya adalah, yang pertama adalah karena lamanya menanti pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah karena kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Yang ketiga adalah mengapa kita susah percaya kepada Tuhan, karena kita salah dalam mengerti, kurangnya pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah, hal-hal yang semacam ini yang mesti harus berhati-hati sekali agar supaya kita itu belajar untuk bisa memahami siapa Tuhan kita. Ya, kita buka dulu di kitab Matius 9 ayatnya yang ke-27 sampai 31. Matius 9 ayat 27 sampai 31. Ya. Judul perikopnya firman Tuhan ini adalah Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ya. Matius 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan?" Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia di seluruh daerah itu. Puji nama Tuhan. Yang pertama, Yesus menyembuhkan dua mata orang buta. Sekarang pahami dulu, mata orang buta. Kita tahu bahwa namanya buta itu berarti gak bisa ngelihat. Kalau kita melihat secara fisik, buta itu berarti gak bisa ngelihat, hanya bisa meraba. Kemana-mana butuh pertolongan. Kemana-mana butuh pertolongan, baik itu berupa tongkat, berupa tangan orang lain, atau kita harus meraba-raba. Buta itu bicara tentang susahnya untuk berjalan, susahnya untuk menuju tujuan, itu buta. Nah, buta di sini itu buta fisik. Buta yang dimaksudkan ini adalah buta secara kehidupan. Hari-hari ini buta apa kita? Nggak ngerti masa depan kita, nggak ngerti ke depannya itu mau apa yang terjadi. Buta sama sekali. Nggak ngerti yang namanya harus berjalan ke kanan atau ke kiri. Nggak ngerti, itu buta. Nah, buta secara rohani itu pun nggak ngerti harus berpengharapan yang seperti apa. Sudah berdoa, sudah melakukan banyak puasa, tetapi masih buta. Sungguh-sungguh gak bisa melihat. Jangankan untuk apa yang ada di depan sana, untuk apa yang akan terjadi hari ini ataupun hari esok. Sungguh-sungguh buta gak ngerti.
Bahkan yang kita kerjakan hari-hari ini, semua usaha yang kita lakukan hari-hari ini buta banget. Gak ngerti juga kenapa gagal, kenapa hancur, kenapa gak jadi. Buta lagi. Kebutaan-kebutaan secara kehidupan seperti ini yang hari-hari ini sedang dialami oleh banyak orang. Buta secara finansial. Gak ngerti juga harus berbuat apa, bekerja yang harus bagaimana. Buta secara sakit penyakit. Sudah melakukan pengobatan banyak banget, tapi gak ngerti, gak sembuh-sembuh, gak mengalami pemulihan. Makin susah. Buta juga bicara tentang susahnya kita berjalan. Nah, coba kita lihat ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata. Coba lihat ya. Tuhan Yesus lagi jalan. Tuh. Lalu di belakangnya dia itu ada yang lagi ngikutin. 2 orang buta itu lagi ngikutin Tuhan Yesusnya lagi jalan. Pas Tuhan Yesusnya lagi jalan, mereka berdua ini berseru-seru. Apa yang diserukan? Kasihanilah kami, hai anak Daud. Saya ulang ya. Sewaktu Tuhan Yesus lagi jalan, Tuhan Yesus kalau jalan itu kan lihat ke depan. Orang kalau lagi jalan lihat ke depan. Di belakang itu ada 2 orang matanya buta ngikutin Tuhan Yesus sambil berseru-seru. Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Logikanya, namanya orang jalan, hadapnya ke depan. Kira-kira ngelihat gak ke belakang? Enggak, bukan. Di sini Tuhan gak nengok. Di sini Tuhan tetap aja jalan. Meskipun yang ada di belakang sana orang berteriak-teriak, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Karena ini dikatakan berseru-seru, yang artinya dia gak berteriak cuma sekali 2 kali. Namanya berseru-seru berarti jamak, berarti ada pengulangan tindakan. Dia berseru-seru terus. Dan kondisinya adalah Tuhan Yesus lagi jalan, tidak noleh sama sekali. Dia tidak noleh, dia tidak berhenti dulu, dia tidak bertanya kepada si orang buta ini untuk mengatakan, kenapa toh? Kamu kenapa toh? Enggak loh. Tuhan tidak bertanya. Tapi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Tuhan Yesus lagi jalan, lagi lurus jalannya, dan di belakang orang lagi berteriak. Itu artinya Tuhan dalam arti tanda kutip tidak peduli apa yang ada di belakang sana. Pernah gak saudara kita merasakan situasi yang seperti ini? Sewaktu kita buta dengan kondisi keadaan kita, buta banget, gak tahu harus seperti apa, gak punya planning apa-apa, gak tahu arah jalan kemana, aku harus apa ini. Berdoa, berteriak sekuat hati, tapi Tuhan dalam arti tanda kutip tidak peduli. Pernahkah Anda merasakan seperti itu, saudara? Saya pernah. Bahkan gak cuma sekali, gak cuma 2 kali. Saya sering mengalami situasi yang seperti ini. Keadaan-keadaan yang tidak nyaman, keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan. Ketika saya berteriak di hadapan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Seolah-olah Tuhan tidak ngertiin keadaan saya. Sama seperti yang diceritakan ini. Tuhan Yesus lagi jalan. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak berhenti langkahnya. Sementara di belakang itu 2 orang buta lagi berteriak, berseru-seru, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Di sini ada dua tokoh. Yang pertama tokoh si Yesus
yang sangat, bukan sangat ya, dalam arti tanda kutip, tidak peduli untuk tidak melihat ke belakang. Lalu tokoh yang kedua adalah si penderita buta, si buta itu. Tokoh yang pertama dalam arti tanda kutip tidak peduli. Sementara tokoh yang kedua, perhatikan sikapnya. Sikapnya adalah mengikuti. Nih, perilakunya adalah mengikuti. Sekalipun tokoh utamanya tidak menoleh ke belakang, tetapi dia tetap mengikuti. Mereka tetap mengikuti. Seringkali kita ditanya sama Tuhan, kalau seandainya tidak ada pertolongan, apakah engkau masih mengikuti aku seperti si penderita buta ini? Kalau Tuhannya nggak peduli, dalam arti tanda kutip, apakah kita masih mengikutinya? Kalau seandainya jalan keluar itu nggak ada sama sekali, apakah kita masih mengikutinya seperti si orang buta ini? Lihat urutannya ya. Tuhan Yesus jalan, tidak melihat ke belakang. Si penderita buta itu tetap ngikutin di belakang. Mari koreksi diri saudara. Apakah dalam kondisi kita buta yang sekarang ini, yang kita rasakan adalah kok Tuhan gak dengar ya, kok Tuhan gak tolong-tolong ya, ini sebenarnya Tuhan maunya apa ya, ini apa yang terjadi apa? Tapi apakah kita masih tetap seperti si penderita, si orang buta ini, yang terus mengikuti? Bahkan dikatakan dia ngikutin sambil mengatakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Ini bicara tentang apa toh? Kesopanan. Tetap dengan sikap yang benar bahwa yang di depan dia itu adalah seorang Yesus. Seorang guru. Dia tahu posisinya sebagai seorang yang minta pertolongan. Dia tahu bagaimana harus bersikap. Kita aja kalau dicuekin sama orang, kita suka sakit hati, bukan? Tapi si buta ini diceritakan dalam firman Tuhan ini, dia tetap mengikutinya di belakang sekalipun Tuhannya nggak ngelihat. Bagaimana dengan kita? Ketika perjalanan kehidupan kita terseok-seok, gak ngerti apa-apa. Saya pernah ngalami saudara, waktu saya ngalami pandemi, saya kehilangan pekerjaan. Mendadak saya seperti orang buta. Saya gak pernah yang namanya gak kerja. Saya itu gak pernah saudara. Dari sebelum saya kuliah sampai saya kuliah selesai dan sebagainya, saya itu pekerja keras. Tiba-tiba hilang pekerjaan itu, tiba-tiba saya itu seperti orang buta. Gak ngerti harus kemana. Gak ngerti harus apa. Saya tidak pernah yang namanya tidak pernah punya pekerjaan, itu gak pernah. Bahkan buat saya cari pekerjaan itu gampang banget. Saya tidak pernah yang namanya ngantri berpanjang-panjang cari pekerjaan, itu gak pernah saudara. Selalu ada rekomendasi dari kampus. Untuk nilai yang bagus itu selalu dapat rekomendasi dari kampus. Makanya lowongan itu banyak banget. Tinggal masuk, tinggal masuk. Saya pun gak pernah ikut tes. Mudah sekali. Tapi diizinkan Tuhan, pada waktu itu saya mengalami kebutaan. Buta secara kehidupan. Gak ngerti harus seperti apa. Berdoa, berteriak, berusaha cari kesana sini, semua pintu tertutup. Di situ saya merasakan yang namanya kebutaan permanen. Gak ngerti saudara. Saya bisa merasakan seperti ini yang dirasakan oleh dua orang buta itu. Dia tetap mengikuti Yesus. Bahkan dengan tingkat kesopanan mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Saya manusia biasa. Saya ada titik di mana kelelahan menanti-nantikan jawaban Tuhan. Rupa-rupanya Tuhan menguji siapa saya. Tuhan ingin menguji siapa seorang Kathy ini. Ketika dalam arti tanda kutip tidak ada pertolongan.
Apakah seorang Kathy yang buta ini tetap ngikutin Tuhan Yesus? Ketika fokus saya kepada pekerjaan, maka saya tidak pernah melihat kemurahan Tuhan yang lainnya. Sementara banyak orang berkesusahan di masa pandemi, saya masih bisa menikmati kehidupan. Saya masih bisa menjalani kehidupan. Ketika hanya melihat satu persoalan itu saja, maka yang terjadi kita tidak akan pernah bisa melihat kemurahan Tuhan. Semua mata akan dikaburkan dengan namanya kesusahan. Betul? Makanya ketika orang mengatakan, kenapa tidak ada jawaban doa? Kenapa kondisinya mendesak seperti ini? Tuhan tidak menjawab. Perhatikan di firman Tuhan ini. Tuhan Yesus pun tidak melihat kedua orang buta ini. Tapi dua orang buta ini tetap konsisten dengan mengatakan dan berseru-seru, yang artinya tidak berhenti. Dia mengenal siapa Yesus, bahwa dia satu-satunya yang bisa memulihkan keadaannya. Tetapi dia dengan sikap yang sopan, dia tetap konsisten ngikutin Tuhan Yesus sekalipun Tuhan Yesusnya nggak ngelihat. Dia tetap konsisten, dia tetap menjaga integritasnya untuk tetap bersikap sopan. Dia tetap mengatakan, Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Ini bicara tentang sopan, hidup takut akan Tuhan. Ini bicara tentang apa? Kerendahan hati. Ini bicara tentang apa? Menanti-nantikan Tuhan dengan kesabaran. Saya pun diuji pada waktu itu. Hampir 1,5 tahun saya tidak tahu Tuhan mau bawa saya kemana. Namanya aja buta. Tidak tahu mau dibawa Tuhan kemana, namanya aja buta. Tapi 1,5 tahun kemudian saya bisa melihat, oh ini rupanya. Apakah ketika udah di-spill nih, puzzle-nya banyak banget. Kita itu suka kan? Tuhan itu suka main puzzle, saudara. Tahu ya, permainan games. Puzzle itu banyak potongan-potongan yang kita nggak ngerti. Pada waktu itu saya nggak tahu puzzle saya yang mana. Saya hanya bisa menemukan 2 atau 3 potongan saja. Di-spill-nya itu hanya sedikit sekali. Nggak ngerti. Tapi Tuhan mengajarkan seperti firman Tuhan ini. Ikutin saja. Ikutin saja. Seperti yang 2 orang buta ini. Ikut aja. Tetap dengan sikap konsisten. Saya pun dengan sikap konsisten. Tetap melayani Tuhan. Saya tetap baca firman Tuhan tiap hari. Saya tetap saat teduh tiap hari. Justru dalam kondisi-kondisi sedang diam, dalam kondisi sedang buta, itu waktunya saya berbicara dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita nggak buta, 2 orang buta ini, kalau seandainya mereka nggak buta, mereka cari Yesus tidak? Saya rasa tidak. Seperti kita juga. Banyak sekali ketika kita hidup berkelimpahan, kita lupa Yesus. Berapa banyak begitu kita terima mujizat daripada Tuhan, kita nggak ngikutin Yesus, bukan? Makanya terkadang kebutaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita ngikutin Yesus kembali. Nih, si orang buta ini. Amin. Ya. Coba kita lihat ayat berikutnya. Paham ya? Di ayat 1 ini ayat paham ya? Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Nih ya, tadi jalan, kemudian nyampe di sebuah rumah. Apa yang terjadi? Datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Rupa-rupanya si orang-orang buta ini, dia tetap ngikutin Tuhan Yesus loh. Sampai Tuhan Yesus nemuin rumah, ternyata si orang butanya itu masih ngikutin. Coba lihat. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka. Nah ini baru. Yesus berkata kepada mereka, pertanyaan Tuhan Yesus apa, saudara? Perhatikan. Percayakah kamu bahwa aku, kata Tuhan, dapat melakukannya? Nah ini. Perhatikan ketika Tuhan Yesus menjawab.
Apakah engkau percaya kepadaku bahwa aku bisa melakukan semuanya ini? Nanti dulu, ini Tuhan itu belum melakukan apa-apa, saudara. Tuhan Yesus baru mengajukan pertanyaan ini karena apa toh? Tuhan Yesus ngelihat konsistensi si penderita kusta yang buta ini, karena konsisten ngikutin Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus baru tanya. Proses itu kadang lama, saudara ya. Udah ngikutin gitu. Tuhan Yesus tuh nggak buru-buru yang mengatakan, kenapa toh nak? Kamu kenapa toh nak? Enggak. Seperti yang kemarin saya kasih tahu di saat teduh yang kemarin. Ngikut Tuhan Yesus selalu ada yang namanya tingkatan. Kalau kita mau naik kelas, maka persoalannya pun harus dinaikkan juga. Tingkat kesukarannya. Naik kelas lagi, tingkat kesukarannya dinaikkan lagi. Naik kelas lagi yang berikutnya, persoalannya makin susah lagi. Kemarin ada yang minta doa sama saya, Bu, doakan saya supaya hutang saya cepat selesai. Saya tertawa, saudara. Saya katakan kepada si ibu ini, Bu, doanya bukan supaya hutangnya cepat selesai, tapi doanya adalah, Tuhan, hutang ini karena dosa saya. Sekarang Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya hikmat, berikan saya tuntunanmu agar saya bisa menyelesaikan hutang ini bersama-sama dengan Kau. Itu yang benar, saudara. Bukan untuk menengking persoalan. Persoalan jangan ditengking, saudara. Karena justru persoalan itu yang membuat kita dilihat oleh Tuhan. Ini kira-kira kita itu murid berkualitas atau tidak? Ini kira-kira murid ini mau naik kelas atau tidak? Tuhan itu suka ngeliat. Waktu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, bisa aja oleh kuasa Allah mereka ditarik, diamankan gitu. Bisa, saudara. Orang yang punya langit dan bumi ini Tuhan kok. Tapi kan tidak. Tuhan membawa mereka perlahan-lahan dengan apa, saudara? Dengan banyak step, langkah demi langkah. Gak gampang. Seharusnya dibawa keluarnya itu tuh cepat harusnya. Tapi yang membuat sampai lama seperti itu, karena seringkali bersungut-sungut. Sama halnya seperti ini. Pada waktu saya diuji dengan semua situasi itu, kalau sikap hati saya salah, maka telinga saya tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Perhatikan ya, ketika respon kita salah, kita tidak akan pernah bisa mendengar tuntunan. Ketika fokus kita salah, kita tidak akan pernah bisa mendengar instruksi Tuhan, step by stepnya apa. Kita nggak akan pernah bisa lihat itu. Makanya di dalam ketenangan, makanya saudara, selalu dan selalu ketika tekanan datang, kondisi persoalan datang, begitu kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kita ketenangan, damai sejahtera. Supaya apa toh? Supaya di dalam ketenangan itu, di dalam keteduhan itu, kita bisa mendengar Tuhan bicara apa. Tuhan tahu kapan kita kuat. Tuhan tahu kapan kita nggak kuat. Tuhan tahu kita kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Tuhan tahu betul. Tuhan mengenal satu persatu kita. Nama demi nama itu Tuhan Yesus tahu. Makanya kalau kita mengatakan, Tuhan, aku nggak kuat, bukan kita yang tidak kuat. Makanya dikatakan bahwa kekuatanmu itu tidak seberapa. Makanya kita berharap kepada Tuhan. Ngerti saudara, Tuhan itu ngerti sekali. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan ngerti. Tapi ada step by stepnya. Lihat ini, penderita buta ini gak langsung disembuhkan Tuhan. Memangnya Tuhan gak ngerti kalau dia buta? Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu. Yang ditanyain bukan kamu kenapa toh kok dari tadi
teriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Ada apa atau enggak loh? Tuhan tidak mengatakan itu. Yang Tuhan tanyakan tuh langsung to the point. Kamu percaya enggak sama aku? Artinya apa saudara? Kita itu loh teriak terus-terus, doa diulang-ulang. Percaya tidak engkau dengan aku? Seringkali kita begitu bukan? Datang kepada Tuhan cuma sodor masalah. Masalah ini lagi, masalah ini lagi, masalah ini lagi. Bukankah kita itu harusnya memuji dan menyembah Tuhan? Saya pernah saksikan kepada Anda bahwa pada waktu saya mau ikut Everyone Asia 2024, itu dilakukan tanggal 3 Juli kemarin. Setahun sebelumnya saya sudah doa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya butuh dana untuk bisa melakukan ini. Saya doanya cuma sekali. Saya enggak tiap hari ngomong sama Tuhan. Enggak. Saya cuma sekali itu. Yang saya lakukan apa? Selama sepanjang sekurun waktu 1 tahun itu. Untuk persiapan Everyone Asia. Yang saya lakukan adalah saya menjaga hati saya menjaga hidup saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap mengerjakan hal-hal yang lain. Di masa-masa yang seperti itu Tuhan memperhatikan. Maka dana yang disediakan di bulan Mei sudah disediakan dananya. Gak cuma itu saudara. Sepanjang bulan Mei, Juni, Juli, Everyone Asia sudah selesai pun berkat Tuhan tidak berhenti mengalir. Kenapa saudara? Sikap hati yang dilihat. Kalau seandainya saya itu salah, seperti si buta ini, kalau dia itu berteriaknya begini, Tuhan kok denger aku gak sih? Dari tadi kan aku sudah teriak-teriak, kok Yesusnya gak denger-denger sih? Tidak loh. Saya pun menjaga diri saya untuk tetap sopan di hadapan Tuhan. Bahwa cukup sekali saja saya ngomong, Tuhan, kalau engkau berkenan aku ikut Everyone, aku percaya kepadamu, engkau akan siapkan dananya, engkau akan berikan aku tubuh yang sehat, engkau akan berikan aku kesempatan untuk melayani. Sudah. Dan Tuhan tepati janjinya. Bahkan melebihi apa yang saya butuhkan. Semuanya itu dicukupkan Tuhan. Bahkan sampai saya tiba di rumah, masih ada orang memberkati terus. Sampai hari ini. Dahsyat bukan? Makanya dalam konteks ini, si penderita buta ini, dia mengajarkan kepada kita semua bahwa konsisten ikut Tuhan Yesus. Ketika kita konsisten ikut Tuhan Yesus, mau ditolong atau tidak, Paulus dan Silas, dia itu kan tujuannya apa toh? Paulus dan Silas pada waktu sebelum dipenjara, tujuan mereka adalah nginjil toh. Nginjil itu kan perintah Tuhan Yesus. Apakah Paulus dan Silas berteriak kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau kan Yesus, engkau kan yang menyuruh nginjil. Tapi kenapa aku dibiarkan masuk dalam penjara? Paulus dan Silas tidak ngomong begitu loh. Paulus dan Silas ketika dimasukkan ke dalam penjara, dia tetap muji nyembah Tuhan. Udah di penjara, diikat, udah gak bisa kabur juga, dia tetap memuji Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Dia memuji Tuhan. Dia meninggikan nama Tuhan. Ya sama seperti si buta ini. Dia tetap ngikutin Tuhan Yesus. Benar sih, mengikutin Tuhan Yesusnya sudah benar. Tapi berseru-serunya itu gak salah, kita berdoa minta sama Tuhan, gak salah. Tapi kalau doa kita, kalau kita datang kepada Tuhan cuman itu melulu yang kita doakan, duit Tuhan, duit, utangku banyak Tuhan. Sama seperti tadi jemaat tadi ya, yang mengatakan, Bu, doakan saya Bu, supaya hutang saya cepat selesai. Ya enggak. Saya enggak akan doakan itu, karena saya tahu bahwa untuk engkau naik kelas, maka diizinkan utang itu banyak, supaya engkau berpengharapan kepada Tuhan. Seringkali keadaan kita itu digencet habis. Bukan supaya cepat selesai persoalannya, supaya kita dinaikkan standarnya.
Itulah mengapa saudara, jangan menjadi jemaat yang suka minum susu. Waktunya Anda dan saya makan makanan yang keras. Anda mungkin direndahkan sama orang. Anda mungkin ditinggalkan oleh pasangan. Waktunya makan makanan yang keras. Engkau mungkin dihina sama orang karena gak bisa nyekolahin anak. Engkau direndahkan. Waktunya engkau makan keras. Dulu saya punya orang tua, saudara. Sewaktu orang tua saya punya orang tua itu hidupnya cukup berada. Tapi kemudian diizinkan hancur-hancuran secara finansial. Saya punya mami itu jualan makanan sampai dibawa ke pasar gitu. Teman-temannya menghina dia. Tapi dia tetap konsisten. Dia memiliki rasa percaya yang kuat di dalam dirinya. Bahwa saya bisa membawa anak-anak saya untuk bisa sekolah tinggi. Keyakinan di dalam diri itu yang membuat keyakinan itu terjadi. Iman itu dilihat oleh Tuhan. Makanya lihat ini berikutnya ya. Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Sebenarnya kenapa toh saudara, kok Tuhan Yesus itu pertanyaannya begini? Kok enggak langsung, kenapa toh, aduh kok kasihan dia kamu buta? Enggak loh. Karena Tuhan Yesus itu tuh, dia mendengar ternyata. Sewaktu kita yang menuduh Tuhan itu suka bilangnya nggak peduli, nggak melihat kondisi, kita suka menuduh Tuhan yang tidak memperhatikan kehidupan kita, rupa-rupanya Tuhan mendengar. Makanya Tuhan Yesusnya ngomong apa? Apakah kamu percaya kepadaku? Seringkali kualitas doa kita, kalau cuma itu-itu aja, kadang kita itu tidak mengalami apa-apa. Karena apa saudara? Kualitasnya mandek sampai di situ. Tapi coba, kalau dari yang diberangkatkan dari rasa frustrasi. Rasa frustrasi tinggi yang begitu kuat yang membuat orang sangat berkelelahan. Lalu kemudian dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Semakin berpengharapan kepada Tuhan, tetap jalan keluarga ada. Dia terus berpengharapan, dia berpuasa, dia terus berpengharapan. Tapi tetap jalan keluarga ada. Dia berkeyakinan bahwa semuanya itu akan selesai pada waktunya. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Yang tadinya doanya cuma tentang gue dan gue. Kemudian dinaikin lagi standarnya. Aku memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Yang tadinya teriak-teriak, Tuhan debt collector, Tuhan takut. Kemudian naik standarnya. Kami memuji kebesaran-Mu. Standarnya dinaikkan lagi. Begitu nyembah Tuhan, pintunya belum terbuka. Dia terus mengatakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Standarnya dinaikkan lagi. Dia bersukacita. Yang tadinya doanya cuman kebutuhan. Dinaikkan standarnya. Dia nyembah Tuhan dengan segenap hati. Kemudian dinaikkan standarnya. Dia bersukacita di tengah-tengah goncangan. Jebol sudah itu penjara. Penjara itu bicara tentang apa saudara? Pintu-pintu penjara yang terbuka. Pada waktu Paulus dan Silas nyembah Tuhan, itu bicara tentang apa? Engkau gak depresi. Takut biasa, tapi gak ketakutan. Khawatir itu biasa, tapi gak mengalami kelemahan tubuh. Punya persoalan itu biasa, tapi gak bunuh diri. Gak ingin menyerah. Standarnya jadi naik. Waktu standarnya naik, di situ baru ngerti. Oh, ternyata ini toh maksud Tuhan. Nah ini, makanya pertanyaannya Tuhan, percayakah engkau kepadaku? Ternyata Tuhan ngerti saudara, bahwa persoalan kita itu apa, wis ngerti. Gak usah lagi kita pakai tawa untuk ngasih daftar persoalan demi persoalan. Tuhan bayar SPP, Tuhan bayar utang, Tuhan bayar ini, Tuhan harus ini, Tuhan harus ini. Gak usah ngono juga.
Tuhan mengerti semuanya itu. Gak usah kamu doakan aja juga Tuhan ngerti. Gak usah terucapkan aja Tuhan juga sudah tahu. Sikap hati yang Tuhan nanti-nantikan. Sikap hatinya seperti apa, saudara? Berikutnya, mereka menjawab, yang buta itu menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Waktu ngomong, ya Tuhan, kami percaya, sudah sembuh belum? Belum. Ujian demi ujian, kelas demi kelas, dinaikkan sama Tuhan untuk melihat kualitas doa kita. Sewaktu mereka mengatakan, ya Tuhan, aku percaya, mereka belum melihat mujizat. Pentingnya telinga kita itu mendengar firman Tuhan setiap hari, agar supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Ngerasain gak sih saudara bahwa kita disertai? Ngerasain gak saudara bahwa kita diterima, diampuni, kita dikasihi, kita dicintai Tuhan? Ngerasain gak saudara? Sewaktu saya kehilangan pekerjaan, saya merasa Tuhan gak adil. Tapi makin kesini saya ngerti. Oh, rupa-rupanya ini yang Tuhan mau. Sekarang ngerti. Sekarang doa saya sudah bukan, Tuhan aku minta pekerjaan, Tuhan aku harus butuh ini, butuh itu. Enggak. Doa saya sudah bukan itu lagi. Doa saya adalah memuliakan Tuhan setiap hari. Promosi itu dari Tuhan, saudara. Seringkali kita ngoyo, kerja dari pagi sampai pagi, keluarga terbengkalai, nggak pelayanan, nggak hubungan dengan keluarga rusak, kerja terus, komunikasi tidak terjalin, dengan Tuhannya rusak hubungannya. Kita itu mau cari apa, saudara? Saya pun pada akhirnya saya mengatakan, oh iya. Selama ini seolah-olah kita itu betul-betul kayak orang yang sudah ikut Tuhan Yesus. Tapi rupa-rupanya ada bagian-bagian yang harus dibenerin dulu sama Tuhan. Roh Kudus itu pasti akan bicara kepada masing-masing nama demi nama yang ikut live ini. Letak kesalahanmu ada di sini. Ayo berubah. Engkau harus naik kelas. Ayo berubah. Jadi pada waktu kita berteriak, kita memang gak bisa melihat Tuhan mau bicara apa. Makanya begitu Tuhan Yesus masuk dalam sebuah rumah, yang buta ini tetap dia mengatakan, Yesus anak Daud. Dia tetap follow Jesus. Lalu apa yang terjadi, saudara? Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, nih perhatikan ya, urutannya. Yang pertama tadi tetap ngikutin Yesus. Yang kedua berseru-seru, yang artinya tidak berhenti untuk mencari Yesus, tidak berhenti untuk memuliakan Yesus, tidak berhenti untuk doa. Lalu yang ketiga, dia tetap ngikutin Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesusnya nggak noleh, dia tetap ngikutin Tuhan Yesus. Yang keempat, sekalipun jawaban doanya belum disediakan, tapi dia tetap mengatakan, aku percaya. Yang kelima, lihat, Yesusnya baru menjamah. Menjamah itu artinya cuma dipegang kayak gini tok. Apakah waktu dipegang begini tok langsung melek, saudara? Belum. Waktu dijamah kayak gini, belum. Karena apa? Tuhannya masih ngomong begini, jadilah kepadamu menurut imanmu. Terkadang Tuhan sudah menyediakan jawaban doa di depan mata kita, tergantung iman kita seperti apa. Jawaban doa sudah ada di depan Anda dan saya sekarang ini. Tapi jawaban doa itu akan diberikan kepada kita tergantung dengan iman. Ini makanya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi waktu saya baca firman Tuhan ini, itu artinya bahwa jawaban doa sudah ada di depan mata. Tergantung iman kita seperti apa.
Paham saudara ya? Makanya waktu di kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah dan aminkanlah seolah-olah engkau sudah menerimanya. Amin. Sekalipun mata jasmaninya gak ngeliat apa-apa. Waktu dijamah sama Tuhan begini, apakah dia langsung melek? Tidak. Dijamah terlebih dahulu, lalu Tuhan katakan, semua terjadi menurut imanmu. Jadi pada waktu kita sedang berdoa, kita memuliakan Tuhan. Sama seperti pada waktu saya kehilangan pekerjaan, Tuhan sudah menyediakan berkat di depan saya. Saat itu juga Tuhan sudah sediakan berkat di depan saya. Seiring berjalannya waktu tergantung iman saya untuk bisa membuka pintu berkat itu. Paham ya saudara ya? Jadi jawaban Tuhan itu sudah ada di depan mata. Yang sekarang bagian kita itu adalah, jadi bukan Tuhan itu belum menyediakan saudara, sudah ada. Sudah ada jawaban itu. Tapi pertanyaannya, apakah jawaban Tuhan itu bisa digagalkan? Tidak. Iblis yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Makanya hati-hati, jangan sampai dimakan belalang pelahap. Jangan sampai kita kerja keras, tapi kerja keras kita untuk penyakit, untuk bayar utang, untuk apa dan lain sebagainya, dimakan belalang pelahap. Biarlah berkat daripada Tuhan itu kita nikmatin untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di luar sana. Berkat itu dinikmati, bukan dimakan belalang pelahap. Percayalah saudara, bahwa doa itu, jawaban doa sudah ada di depan mata. Semua pegang dengan iman kuat masing-masing. Pegang kuat iman masing-masing, karena Tuhan, nih lihat loh, Tuhan katakan jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka, ini ada urutannya. Begitu Tuhan ngomong tentang imanmu, maka meleklah mata mereka. Mujizatnya baru terjadi. Jadi selalu ada urutannya saudara. Memang betul mujizat ada yang terjadi saat itu juga. Tapi ada bagian-bagian tertentu, mujizat untuk hal-hal tertentu yang fungsinya untuk menaikkan kualitas kita. Seperti ini, ada urutannya. Mungkin kita merasa nggak diperhatikan, mungkin kita merasa nggak didengar dijawaban oleh Tuhan, mungkin kita tidak merasa bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, mungkin kita tuh merasa Tuhan itu jauh banget. Itu pertanda bahwa kita lagi dibawa Tuhan naik kelas. Ikutin saja. Ikutin saja aturannya, Tuhan mau apa, ikutin. Tapi sepanjang kita ngikutin, dijaga perkataannya, dijaga pikirannya, dijaga hatinya. Karena iblis bisa menghancurkan semuanya itu lewat apa? Intimidasi. Karena intimidasi, iblis itu yang bisa membuat mujizat itu teraborsi. Seberapa banyak orang pada akhirnya bunuh diri? Kenapa saudara? Iblis sudah mencuri mautnya. Iblis sudah mencuri nyawanya. Makanya maut yang diberikan. Tuhan Yesus menyediakan masa depan yang indah penuh harapan. Ngapain bunuh diri? Itu maksudnya. Jangan sampai rencana Tuhan gagal oleh karena intimidasi iblis. Orang bunuh diri itu karena diintimidasi sama iblis. Dikasih yang namanya spirit bunuh diri. Dikasih yang namanya spirit desperate. Kesusahan. Ketidakberdayaan. Makanya pengennya bunuh diri. Begitu bunuh diri sudah dilakukan, sudah selesai kan? Masa depan tidak didapat, nggak masuk surga pula. Sayang bukan? Nah, makanya Tuhan katakan, terjadilah sesuai imanmu. Imanmu apa sekarang ini? Pagi hari ini saudara, bawa dengan kuat. Saya merasa saudara bahwa pagi hari ini ada begitu banyak jiwa-jiwa yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya merasa pagi hari ini akan begitu banyak jiwa-jiwa lagi ditolong sama Tuhan. So, bawalah imanmu itu. Bawa iman di hadapan Tuhan. Tuhan, sekalipun pintu mujizat belum terbuka, aku percaya kepadamu, Engkau tidak akan tinggalkan aku. Sekalipun Tuhan, sakit penyakitku itu belum kunjung sembuh, aku mau percaya kepadamu. Sekalipun Tuhan,
Aku ditinggalkan oleh pasangan hidupku. Aku percaya semua akan kembali dengan baik. Aku percaya anak-anakku, pasanganku, semua akan kembali pada masanya. Wow, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bawa iman itu pagi hari ini. Amin. 3 hal. Masihkah engkau percaya kepadaku? Yang pertama, kenali Tuhan secara pribadi. Ya, kenali Tuhan secara pribadi. Konsisten lakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Konsisten, ya. Konsisten. Amin. Yang kedua, seandainya belum ada pertolongan, Tuhan akan terus uji kita. Masihkah engkau percaya? Ayo perbarui iman. Ayo perbarui iman. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Lalu yang ketiga, mujizat terjadi karena iman. Amin. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku puji kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Yes Lord. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, haleluya. Hatiku bersyukur. Ku puji kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ayo angkat tanganmu sama-sama. Korala ya shikara laraba. Tuhan, Engkau sedang mengubah atmosfer kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Ada keteduhan yang luar biasa dahsyat. Engkau mengubahkan setiap kami Tuhan satu persatu ya Tuhan. Kami mengalami keteduhan pagi hari ini Tuhan. Engkau sedang mengubahkan kehidupan kami. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana. Kau Raja kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Biar mulut kami penuh dengan pujian. Biar hati kami bersuka cita pagi hari ini ya Tuhan. Sekalipun perjalanan kehidupan kami gak mudah, tapi kami percaya kepadamu Tuhan dengan berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Kami akan sampai ke destinasi yang Tuhan sudah tentukan. Oralarabaya shikaralaraba di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Engkau mengasihi jiwa-jiwa, Engkau mengasihi jemaat yang ikut live pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau menaruhkan berkat-Mu, bahkan Engkau menjamah setiap hati. Terima saudara, Tuhan menjamah Anda, Tuhan menjamah Anda semua. Tuhan menjamah hatimu, Tuhan menjamah hatimu. Koralarabaya shikaralaraba. Yes Tuhan, yes Tuhan. Engkau sedang mengunjungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sedang mengurapi satu persatu dengan kekuatan yang baru. Dengar baik engkau yang sudah kelelahan, engkau yang sudah gak punya lagi kekuatan. Pagi hari ini Tuhan sedang mengalirkan kekuatannya. Tuhan sedang mengalirkan kekuatannya. Doa, muji nyembah Tuhan. Ada kekuatan baru diberikan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Yes Lord, yes Tuhan, yes Tuhan. Kami percaya padamu bahwa saat kami menaruh iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, itu yang akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Itu yang akan terjadi pada hidup setiap anak-anak Tuhan ini. Yes Tuhan, yes Tuhan. Iman yang teguh, iman yang percaya. Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu akan terus bekerja.
Pagi hari ini ya Tuhan, dahsyat Tuhan, dahsyat ya Tuhan. Koralarabaya sikaralaraba. Oralarabaya sikaralaraba. Saudara, engkau sedang bergumul tentang anak. Saya nggak tahu ini siapa dari antara saudara. Pergumulan Anda tentang anak. Anak itu lagi sakit. Anak itu lagi sakit. Dan Tuhan katakan anak itu akan sembuh. Bawa dalam imanmu. Bawa dalam imanmu, bawa dalam imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu nggak tahu Tuhan, anak siapa yang lagi sakit ini. Tapi kami percaya kepadamu ya Tuhan. Anak ini akan mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini akan bergirang di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, ku sembah Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat keuangan mengalir, berkat kesehatan mengalir. Engkau akan diberkati keluargamu. Semua keluar masukmu akan diberkati Tuhan. Semua yang kau kerjakan akan diberkati Tuhan. Bila urapan yang baru turun atas setiap kami ya Tuhan. Diberkati setiap tangan kami. Apa yang kami kerjakan, Engkau Tuhan buat menjadi berhasil. Orang-orang yang kami doakan ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Oh yes Tuhan. Apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Bahkan waktu kami berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak kami memiliki masa depan yang baik. Waktu kami berdoa untuk pasangan hidup kami, maka kami mendapatkan kerukunan. Bahkan mereka yang terpisah oleh karena keadaan ya Tuhan, Engkau akan memberkati pasangan hidup itu. Dan keluarga itu akan bersatu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah bekerja, kuasa Tuhan Yesus bekerja. Oh ralarabaya sikaralaraba. Tuhan memberikan kekuatan baru kepadamu pagi hari ini. Ayo mengucap syukur saudara, mengucap syukur. Ada kekuatan baru dalam mengucap syukur. Ucap syukur saudara. Yes, 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 yes Tuhan, yes Tuhan. Ada anak yang lagi, oh puji Tuhan nama Tuhan. Ada yang lagi sakit anaknya. Ini, wow, terima kesembuhan itu, terima kuasa daripada Tuhan itu. Terima dalam nama Yesus. Penuh dengan iman, penuh dengan iman. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau sangat baik. Tuhan Kau nggak tinggalin kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir pagi hari ini untuk kami semua. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau hadir menjamah kami satu persatu. Engkau hadir Tuhan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau baik. Biarlah sepanjang hari ini ya Tuhan, kami hanya mau jalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus, yang sudah memerdekakan kami, yang sudah sembuhkan kami, yang sudah sembuhkan penyakit anak-anak kami, yang sudah menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Terima kasih sudah saat teduh bareng-bareng. Wow. Rasain gak saudara? Tuhan Yesus menjamah kita semua. Sampai ketemu besok pagi ya, di saat teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.